Polresta Malang Kota menangkap 5 terduga pelaku penganiayaan terhadap seorang anak laki-laki berinisial DN yang masih berusia 7 tahun. Pemirsa, inilah rumah tempat tinggal JK bersama anak sematawayangnya DN dan istrinya. Rumah JK dan keluarganya terlihat kosong dan sepi karena penghuninya telah diamankan petugas karena dugaan penganiayaan terhadap DN, anak dari JK. Kasus kekerasan ini terbongkar ketika sang anak DN berhasil kabur keluar dari ruang penyekapan. Warga yang mengetahui langsung menyelamatkan korban dan lapor ke pihak terkait. Kepolisian mengatakan DN diduga dianiaya oleh ayah kandung serta keluarga ibu tiri korban. Pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Masih harus mencari bukti. Satu setengah gitu, Pak. Di ruang itu sambil saat itu pun mungkin dia pun langsung berdiri di pintu ketika dibuka sama warga pintu rumongso bahwasanya alhamdulillah mungkin aja ya perasaan kita itu akan diselamatkan, akhirnya digendong oleh warga dibawa ke ruangan situ ya, di ruangan tempat bertemunya antara korban dan juga dari kami. Saat ditemukan kondisinya seperti apa, Pak? Aduh ya, aman, saya tahu sekali, sangat memperhatikan banget. Banyak di kepala ya, kondisinya terluka, banyak benjolan, ada luka yang baru. Lalu bagaimana kondisi anak 7 tahun korban penganiayaan dan penyekapan oleh ayah kandung dan keluarga ibu tiri? Kita sudah terhubung dengan AKP Nurwasis, Wakasat Reskrim Polresta Malang Kota. Selamat siang Pak Nurwasis, bagaimana sejauh ini dengan kasus ini? Sebetulnya bagaimana kronologi sampai akhirnya diketahui ini adalah kasus penyekapan dan kemudian penganiayaan? Selamat siang juga. Bahwa kejadian tersebut berawal dari laporan dari Pak RW tadi bersama dengan beberapa warga kepada Polres Malang Kota tentang adanya dugaan kekerasan terhadap anak dan juga penyekapan. Kemudian setelah dilakukan penelitian dan kemudian mendatangi TKP, telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, diantaranya adalah ketua RW dan masyarakat sekitar termasuk dari dinas sosial, yang menyatakan bahwa pada hari Senin sekitar jam 18 itu mendengar bahwa di rumah TKP tersebut ada keributan, sehingga beberapa warga ini melaporkan kepada Pak RT, sehingga keesokan harinya Pak RT itu melaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah diambil langkah-langkah kepolisian antara lain adalah mengumpulkan alat bukti, tentunya yang pertama adalah keterangan beberapa saksi, kemudian barang bukti telah diamankan, termasuk terhadap beberapa tersangka yang diduga telah melakukan kekerasan juga diamankan. Dari hasil pemeriksaan, maka benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan secara terus-menerus. Karena anak ini telah mengalami kekerasan sudah lama, yaitu mulai sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi kekerasan bisa dilakukan oleh si bapak biologisnya, terus kemudian ibu tirinya, kemudian saudara tirinya, termasuk keluarga lain yang tinggal di sana. Yang terakhir kemarin diketahui itu agak parah karena apa? Cara penyiksaannya menggunakan air panas, yaitu tangannya si korban itu dimasukkan di dalam panci yang di situ berisi air panas, sehingga ada luka melepuh pada telapak tangan si korban ini. Selain itu beberapa hari yang lalu itu si korban juga pernah mengalami penyiksaan, yaitu dibanting atau bahkan ada surutan rokok dari ayahnya ini. Terus kemudian karena kondisi anak itu kurang gizi, kemudian juga mengalami banyak luka, maka saat ini terhadap korban dilakukan perawatan di rumah sakit. Terhadap kasus tersebut kita terapkan pasal 80 Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak. Semoga nanti si korban ini segera bisa sehat. Baik. Sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan secara intensif. Meskipun kemarin sudah dilakukan pemeriksaan, tetapi masih sangat janggal
kita hanya mendapatkan keterangan dengan cara bagaimana kekerasan dilakukan, mulai kapan dan siapa saja. Tetapi kita belum menggali banyak berkaitan dengan kapan sebenarnya kekerasan terjadi, akibat apa kekerasan itu terjadi. Baik, Demikian. Pak Nurwasis, ini dikatakan juga adalah penyekapan. Yang dimaksud dengan penyekapan ini, apakah si anak ini selama 2 tahun itu tidak keluar rumah atau seperti apa, Pak Nurwasis? Untuk penyekapan nanti kita dalami karena sebenarnya perkara kemarin yang tanggal 9 itu berawal dari anak ini yang justru keluar dari rumah untuk mengambil roti milik tetangga. Sehingga pengambilan roti ini yang kemudian menjadi pemicu kejadian tanggal 9 Oktober itu. Makanya nanti pendalaman berkaitan dengan penyekapan, apakah benar anak itu disekap, apakah benar bahwa anak itu tidak boleh pergi kemana-mana, maka akan kami dalami setelah si anak itu dapat memberikan keterangan secara baik, karena saat ini kondisinya masih belum memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Demikian. Baik, dari keterangan para tersangka ini apa sih motif mereka melakukan penyiksaan atau penganiayaan terhadap bocah yang notabene masih 7 tahun ini, Pak? Jadi kalau melihat keterangan yang diberikan oleh pihak tersangka, yang pertama tersangka merasa malu karena anak ini telah mengambil roti. Terus kemudian yang kedua, memang anak ini dianggap menjengkelkan. Termasuk keluarga-keluarga yang lain menganggap bahwa anak ini menjengkelkan. Tetapi kan ini perlu pendalaman apakah benar menjengkelkan atau tidak. Karena kondisi anak ini adalah kondisi yang lemah. Demikian. Sejauh ini kondisi sang anak secara psikologis dan juga secara fisik? Secara psikologis tentunya nanti akan minta bantuan ahli untuk melakukan pemeriksaan bagaimana tumbuh kembang anak ini berkaitan dengan mentalnya. Terus kemudian berkaitan dengan fisik, memang ada beberapa luka yang harus dilakukan penyembuhan di rumah sakit, termasuk untuk mengembalikan kesehatannya, untuk pemberian gizi yang sepantasnya. Demikian. Baik, terima kasih AKP Nurwasis atas informasinya di Kabar Siang hari ini. Kita tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini ya, Pak ya.